Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Nur Azizah dari SMKN 4 Kota Bogor. Nah, pada pertemuan kali ini, aku bakal membahas materi mengenai networking model. Langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, di sini kita akan membahas dulu konsep dari networking model. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan juga OSI model. Sebenarnya, dari dulu setiap vendor itu mempunyai konsep dan aturannya sendiri. Misalnya, vendor A mempunyai aturan yang A, lalu vendor B mempunyai aturan yang B, dan begitu juga vendor C. Akibatnya, perangkat dari setiap vendor yang berbeda jadi sulit untuk saling berkomunikasi. Karena itulah dibuat yang namanya networking model. Next, di sini ada TCP/IP model. Jadi, TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers. Namun, penerapan dalam real network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Teman-teman bisa lihat di bawah sini. Nah, secara dokumentasi, TCP/IP itu terdiri dari 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan juga network access. Sedangkan dalam real networks itu tuh terbagi menjadi 5 layer, yaitu application, transport, network, data link, dan juga physical. Next, di sini ada TCP/IP application layer. Nah, application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu ada HTTP, lalu POP3, SMTP, IMAP, SSH, DSB. Lalu di sini HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Di sini tuh kita akan mengirimkan HTTP header dan juga data-data lainnya. Nah, untuk header ini nggak harus HTTP ya. Ini bisa juga POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan juga lain-lain. Oke, next. Di sini ada TCP/IP transport layer. Nah, fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terbagi menjadi 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan juga UDP. Nah, di sini untuk protokol TCP, dia itu lebih aman karena dia support error checking. Jadi, dia itu bisa mendeteksi error gitu ya, teman-teman. Sedangkan untuk UDP itu digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Oke, di sini juga ada salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP, yaitu error recovery mechanism. Teman-teman bisa lihat di sini, jadi konsepnya itu ketika klien meminta request web server atau meminta request, nah dia itu akan mengirimkan TCP sequence, HTTP header, dan juga data.
Jadi ketika ada error atau gangguan, dia itu akan mendeteksi sehingga dia akan memerintahkan paketnya agar dikirim ulang sampai paketnya itu berhasil untuk dikirimkan, teman-teman. Next, selanjutnya ada TCP/IP Network Layer. Di sini untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan juga routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Yang pertama, kita akan membahas dulu addressing. Jadi, kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Sedangkan untuk routing, salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, yaitu mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, di sini IP atau Internet Protocol terdapat dalam network layer atau layer 3 OSI. Digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Lalu di sini tuh terdapat dua jenis IP address, yaitu IP versi 4 dan juga IP versi 6. Untuk panjang alamat dari IP versi 4 yaitu 32 bit, sedangkan untuk IP versi 6 dia itu ada di 128 bit. Lalu, untuk IP versi 4 itu terbagi menjadi 4 blok, yang dimana setiap blok itu terdapat 8 bit ya teman-teman. Sedangkan untuk IP versi 6 itu dia terbagi menjadi 8 blok, yang dimana setiap blok itu ada 16 bit. Dan di sini untuk jumlah maksimal host IP versi 4 itu ada di 4 miliar. Sedangkan untuk jumlah maksimal host pada IP versi 6 itu ada banyak ya teman-teman. Bisa lihat di sini. Next, di sini ada TCP/IP data link layer dan juga physical layer. Ini tuh terdapat di layer 4 dan juga layer 5. Jadi, data link layer itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Lalu, addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device atau antar perangkat. Nah ini ya teman-teman. Next, di sini ada juga encapsulation dan juga decapsulation. Untuk encapsulation itu, dia merupakan proses pembukusan data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun untuk decapsulation itu, maka dia sebaliknya. Jadi, untuk encapsulation itu, ketika kita mengirimkan data, maka data tersebut akan dipecah lagi menjadi TCP dan data yang disebut dengan segmen. Lalu, pada bagian ini dia akan dipecah lagi menjadi IP, TCP, dan data yang disebut dengan IP paket. Dan akan dipecah lagi menjadi data link, IP, TCP, data, dan juga data link. Atau yang disebut juga dengan frame. Sedangkan untuk decapsulation itu dia sebaliknya atau dia itu prosesnya mulainya dari bawah teman-teman. Misalkan dari data link, IP, TCP, data, dan data link, dia itu akan ke atas ini menjadi IP, TCP, data, lalu dia akan ke atas lagi TCP, data, dan dia akan menjadi data. Nah, di sini ketika kita ingin menerima data, dia itu akan melewati beberapa langkah. Tetapi dalam kehidupan nyata, dia itu sudah canggih ya teman-teman. Jadi dia itu langsung atau dia itu akan langsung mengirimkannya. Next, di sini ada OSI model konsep. Nah, untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibandingkan dengan OSI layer. Namun, OSI layer biasanya dipelajari karena mudah difahami.
Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antara vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau sertifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa disebut juga dengan OSI 7 Layer Model. Next, di sini ada OSI Model Layers. Jadi setelah kita membahas TCP/IP yang menggunakan 4 atau 5 layer, nah pada OSI Model Layer kita menggunakan 7 lapisan layer seperti Application Layer, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link Layer, dan juga Physical Layer. Nah, untuk perbedaan OSI Model dan juga TCP/IP model, pada TCP/IP kita itu langsung ke application layer, sedangkan untuk OSI model dia itu dipecah lagi menjadi session, presentation, dan application. Lalu di sini tuh ada L7PDU. Nah, ini tuh menyesuaikan dari urutan layernya teman-teman. Jadi di sini tuh ada 6, 5, 4, dan yang terakhir itu ada bit. Sedangkan pada TCP/IP itu ada segmen paket, frame, dan juga bit. Jadi itu perbedaan antara OSI model dan juga TCP/IP. Nah, di OSI model itu ada lower layer yang berkaitan dengan user interface, data formatting, dan juga communication session 1 sampai 4. Dan di sini juga ada upper layer yang berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir, yaitu ada di 5 sampai 7. Oke, teman-teman, mungkin untuk video kali ini aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.